曾经的你平凡如沙尘，将来有一天，卑鄙小辈！你们之间的恩怨。死了。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Against the Gods season kedua episode terbarunya. Bagi yang baru menonton series ini, kita sarankan untuk nonton season pertamanya dulu. Kalian bisa cek di playlist atau di link yang sudah kita sediakan. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Yunce terlihat sama sekali tidaklah bisa menerima kenyataan sebelumnya. Jadi dia pun meminta kepada Molly untuk bisa membantunya kembali ke tempat Sulingar. Namun ia tidaklah tahu bagaimana cara menggerakkan cermin reinkarnasi. Molly menjelaskan kalau setiap kali kekuatan cermin reinkarnasi digerakkan, harta itu harus tertidur setidaknya selama 20 tahun penuh. Karena itulah Yunce tidak dapat pergi ke sana dulu. Namun sebenarnya ada satu cara. Jika kekuatan Yunce telah mencapai tingkat tertentu, maka secara alami dia bisa melihat dunia yang lebih luas. Dan menjadi jauh lebih kuatlah Yunce baru bisa kembali ke dataran itu. Pada akhirnya Yunce bersama Xia Xingyu pun keluar dari lorong ruang waktu. Xia Xingyu yang baru saja tiba penasaran mengapa dia terlihat murung. Yunce tidaklah bisa menjawab hal tersebut. Sementara Xia Xingyu kembali berterima kasih kepadanya karena bagaimanapun selama ini dia terus mengejar kekuatan besar. Namun berkat bantuan yang Yunce berikan, ia telah berhasil mencapai tingkat yang sekarang. Yunce merasa ini sudah sangat wajar dia lakukan, sebab mereka sudah sangat akrab. Tapi jika Xia Xingyu ingin berterima kasih kepadanya, maka Yunce hanya ingin memintanya untuk tersenyum. Sebab sejak pertama kali mereka bertemu hingga sekarang, ia sama sekali tidak pernah melihatnya tersenyum. Xia Xingyu mencoba untuk tersenyum, namun itu hanya sebentar saja. Entah karena ia malu atau ada hal yang lain. Sedangkan Yunce sendiri penasaran mengapa Xia Xingyu begitu teguh dalam mengejar kekuatan. Ternyata semua ini dia lakukan demi bisa membantu keluarganya bersatu kembali. Yunce kembali bertanya apakah ini juga berkaitan dengan orang lain yang sepertinya tertuju pada dirinya. Namun Xia Xingyu tidaklah menjawab hal itu, karena dia hanya pergi ke tempat yang sangat jauh. Mungkin ia tidak akan pernah bisa kembali lagi. Sebelumnya, Yunce merupakan keberadaan yang sesekali bisa membuatnya tergerakkan. Namun sekarang perasaannya itu mulai berubah. Kini Yunce telah menjadi seseorang yang sangat dia cemaskan. Di tengah pengakuan perasaan itu, sebuah getaran pun terjadi, di mana alam rahasia Tianqi sepertinya akan segera tertutup. Di sisi luar gerbang masuk dari tempat ini mulai bereaksi dan akan segera mengeluarkan semua orang dari tempat itu. Beberapa saat kemudian semua murid pun keluar, begitu pula dengan para tetua. Namun ada yang aneh di sini, pasalnya mereka terlihat kelelahan dan seakan-akan telah mengalami luka. Untuk Putri Changyu sendiri penasaran di manakah Yunce berada. Ia sangatlah mengkhawatirkannya, terlebih lagi saat Ketua Qin memberitahu apa yang terjadi di dalam sana, karena ada pergerakan kuat di alam rahasia. Inilah penyebab mengapa semua orang yang keluar terlihat begitu kelelahan. Dato' Ling Kun menyadari ada yang tidak beres di sini. Jadi di saat Ketua Ling datang, dia pun menjelaskan kalau ada makhluk buas tirani tingkat mendalam yang sudah muncul. Sesaat kemudian para tetua dari keluarga Feng Tian keluar sambil mencari keberadaan dari Mu Tianbei. Feng Jucheng segera menjelaskan semuanya kepada Tetua Agung, di mana itu adalah ulah dari Yunce. Tentu saja dia menjadi sangat murka dan ingin menghabisi Yunce. Tapi sekarang mereka itu tengah berada di Wisma Gunung Tianjin, jadi mereka itu tak boleh bertindak sembarangan. Namun kematian Feng Jubei akan sulit untuk bisa mereka jelaskan kepada ketua sekte. Berhubung situasi sedang kacau, jadi mereka akan memanfaatkan hal itu untuk bisa menghabisi Yunce. Sesaat kemudian Yunce bersama dengan Xia Xingyu pun datang.
di mana situasi mereka baik-baik saja, tidak seperti yang lain. Chang Yu sangatlah senang karena Yunce masihlah selamat. Tapi sadar jugalah ketika tetua ini bergerak untuk bisa melakukan penyerangan kepadanya. Yunce bergerak cepat untuk bisa melindungi Chang Yu, di mana pertahanan yang dia bentuk masihlah mampu menahan serangan mereka. Tapi tetua agung segera melakukan pergerakan lagi untuk bisa menghabisi Yunce. Xie Xingyu tentu tidak akan pernah membiarkan hal itu. Pergerakan yang dia lakukan membuat rekan-rekannya menjadi sangat khawatir, karena lawannya sangatlah kuat. Tapi kekuatan yang Xie Xingyu miliki sekarang jauh lebih unggul dari tetua agung. Ia bisa dengan mudah menghancurkan serangannya, bahkan juga memberikan serang balik kepada para ketua lainnya. Dan begini mereka pun telah mengalami luka yang sangat parah. Sementara itu, semua orang di sini sangatlah terkejut karena bagaimanapun kekuatan Xie Xingyu telah mencapai alam Wangsuan. Pencapaian yang dia dapatkan itu benar-benar membuat mereka tidaklah percaya, bahkan gurunya sekalipun. Xie Xingyu menjelaskan kalau di dalam sana ia telah mengalami banyak masalah, namun dia itu berhasil mendapatkan teratai hati Kaisar Bodhi. Tidak pernah ada yang menduga kalau Xie Xingyu berhasil mendapatkan buah yang seharusnya hanya ada di dalam legenda saja. Para murid lainnya sangatlah kecewa karena bukan mereka yang mendapatkan buah itu. Gurunya sendiri sangatlah senang Xie Xingyu mendapatkan keberuntungan itu. Sepertinya ini merupakan berkah langit yang diberikan kepada Istana Dewa Bingyuan. Tapi Xie Xingyu meluruskan kalau bukan ia yang menemukan buah tersebut, melainkan Yunce. Tapi dia itu malah memberikannya kepada dirinya. Yunce tidaklah mempermasalahkan hal itu. Sementara yang lainnya menganggap dia begitu gila karena melepaskan kesempatan besar demi seorang wanita. Ketua Qin bahkan tidak bisa berkata-kata lagi. Zhu Yulei sangatlah berterima kasih atas apa yang dia lakukan. Jadi atas nama Istana Dewa Bingyun, mulai sekarang Yunce adalah tamu agung mereka. Jika dia membutuhkan apapun, Yunce bisa mengatakannya. Yunce sangatlah tertarik dengan penawaran yang mereka berikan. Zhu Yulei sudahlah berjanji, selama itu tidak melanggar prinsip Istana Dewa Bingyun, maka apapun permintaannya, mereka tidak akan pernah menolaknya. Yunce sangatlah senang mendengar hal itu. Sedangkan para tetua keluarga Feng Tian tidaklah dapat menerima hal tersebut, karena Yunce sudah menghabisi Feng Zhubei. Lantas apakah mereka itu yang menjadi musuh dari keluarga Feng Tian? Yunce merasa mereka ini sangatlah pintar dalam memutarbalikkan keadaan. Ia membenarkan kalau Feng Zhubei sudah mati. Namun semua itu dilakukan oleh Mu Tianbei. Terlebih lagi, ia sudah tahu mereka meletakkan segel jiwa pada tubuh Feng Zhubei. Jadi seharusnya para tetua sudah tahu siapa pelaku yang sebenarnya. Selain itu, Yunce tahu betul Feng Yucheng dan juga Feng Zhubei bekerjasama dengan Mu Tianbei untuk menghabisi dirinya. Tapi Mu Tianbei itu malah menghabisi Feng Zhubei. Ia tidak tahu apakah itu kesalahan atau kesengajaan. Tapi jika bukan karena diselamatkan oleh Xie Xingyu, mungkin dia sudah mati. Mendengar hal itu, Ketua Qin meminta keadilan dari Ketua Ling. Ia pun ingin memastikan apakah kejadian itu memang benar. Xie Xingyu yang ada di sana membenarkan seluruh perkataan Yunce. Dan begini keluarga Feng Tian yang berhasil dipojokkan. Feng Yucheng sendiri berjanji kalau dendam darah ini tidak akan pernah dilupakan oleh keluarga Feng Tian. Lincoln menghentikan semua itu dan dia tidaklah peduli dengan dendam mereka. Namun selama mereka masih berada di Wisma, maka siapapun yang berani membuat kekacauan akan dia tindak. Tentu ini membuat keluarga Feng Tian ketakutan. Lincoln memberitahu kepada Ketua Ling kalau ia harus kembali ke domain pedang Tianwei. Karena itulah upacara penyegelan manusia iblis harus mereka mulai sekarang. Ling Wufeng paham dan mereka pun segera pergi meninggalkan tempat itu. 结果 你们之间的恩怨。 Berhubung upacara hendak dilakukan, jadi Chu Yuchen meminta Xie Xingyu untuk menstabilkan kekuatannya dulu. Karena bagaimanapun dia baru saja mengalami kenaikan. Sedangkan Chang Yu sangatlah mengkhawatirkan kondisi Yunce, karena ia sudah membuat marah keluarga Feng Tian. Yunce menenangkannya karena ini semua bisa dirinya atasi. Selain itu, selama di sini ia akan baik-baik saja. Yunce pun mengajaknya untuk pergi ke upacara penyegelan manusia iblis. Setelah semua urusan itu selesai, maka dia akan pergi membawanya ke kota Liyuan, karena dia ingin menemui kakek dan bibinya. Jika mereka tahu Chang Yu adalah seorang putri, maka mereka pasti akan sangat terkejut.
Xiao berpindah ke hadapan pedang besar bernama Xingtian. 100 tahun lalu, gabungan 4 tanah suci besar telah berhasil menangkap manusia iblis. Iblis itu sudah disegel di bawah pedang itu. Kekuatan dari sosok ini sangatlah mengerikan. Jika ia sampai meloloskan diri, maka bencana besar akan langsung datang ke dataran Tianshuan. Ling Kun pun mengeluarkan kekuatan yang sangat besar, pasalnya setiap 20 tahun sekali, domain pedang Tianwei harus memperkuat segel formasi pedang. Selain itu, 20 tahun lalu ada seseorang yang menyelinap ke dataran Tianshuan untuk bisa menyelamatkan manusia iblis. Ling Kun meminta semua orang untuk melihat rupa dari manusia iblis itu. Jika mereka menemukan sosok yang mirip dengan manusia iblis, maka mereka harus memberitahu Wisma Gunung Tianjin. Gerbang formasi pun telah terbuka, di mana seketika saja aura kekuatan pun keluar. Manusia iblis ini sangat kesal karena orang dari pedang Tianwei kembali menemuinya. Pancaran kekuatan yang dia keluarkan sangatlah mengerikan. Padahal ini sudah dikurung selama 100 tahun tanpa makan dan minum. Ling Kun berbicara kepadanya karena ingin memberitahu sebuah rahasia, di mana para iblis sudah dihabisi oleh gabungan wilayah domain pedang Tianwei dan istana Dewa Ryu. Raja Iblis baru saja naik tahta, namun ia sudah tidak tahu diri karena ingin membalas dendam ayahnya, yang berujung pada kematiannya. Yu Changlei sangatlah kesal dengan tindakan mereka, tapi di sini Tianwei memperkuat segel formasi supaya Yu Changlei kembali menderita. Segel pedang ini benar-benar sangatlah mengerikan, bahkan membuat Yu Changlei kesulitan untuk bertindak. Ling Kun kembali memberitahu sesuatu, di mana putra dan menantunya itu ingin datang untuk menyelamatkannya. Namun hasilnya mereka berdua malah terluka parah dan mungkin mereka sudah mati entah di mana. Mendengar semua itu membuat Yu Changlei kembali murka, karena apa yang mereka lakukan kepada putranya sudah sangat keterlaluan. Terlebih lagi mereka itu mulai menyinggung cucunya yang baru saja lahir, namun sudah dihabisi oleh mereka. Seketika Yu Changlei mengeluarkan kekuatan yang sangatlah mengerikan, tapi itu masihlah bisa ditahan oleh Ling Kun. 现在安心。 Orang-orang juga tidaklah mengkhawatirkan apapun, pasalnya pertahanan ini sangatlah kuat. Jadi tidaklah mungkin Yu Changlei bisa terbebas. Chen Yu meminta adiknya untuk berhati-hati karena kekuatannya tidak begitu hebat. Sementara formasi pedang Xingtian sendiri perlahan-lahan mulai diperkuat. Tapi di sini Yu Changlei berjanji dia akan menghabisi mereka karena orang-orang Tianwei sangatlah kejam. Tangannya ternyata berhasil lepas dari segel dan segera melakukan penyerang besar kepada mereka. Pertahanan sebenarnya telah berhasil dibentuk, namun Yunba yang tidak memiliki pertahanan bisa dengan mudah dibawa masuk. Alhasil Yunce pun bergerak untuk menyusulnya. Untung saja Yunce berhasil menangkap Yunbei di waktu yang tepat. Tapi itu malah membuatnya dalam bahaya besar, karena di dalam sana Yu Changlei hendak melakukan penyerangan. Yunce menggunakan kekuatannya untuk bisa melemparkan Yunba keluar. Sementara itu dia harus terhisap dan menerima serangan dari Yu Changlei. Entah apa yang terjadi kepadanya karena Yunce itu pingsan. Sedangkan gerbang ini pun telah tertutup. Zhang Yu meminta Ling Kun untuk membuka gerbang segel pedang Xingtian kembali. Bahkan Yunba juga terus memohon karena bagaimanapun Yunce telah mengorbankan diri demi menyelamatkannya. Tapi bagi Ling Kun ini tidaklah semudah itu. Terlebih lagi ia tidak terlalu peduli dengan Yunce. Ia yakin luka barusan telah membuat Yunce meninggoy, yang tentu membuat Zhang Yu terkejut. Sim berpindah ke tempat Xia Xingyu, di mana Chu Yulei memberitahu kalau Yunce sudah mati di dalam segel pedang Xingtian. Ini tentu membuat Chu Yuchen terkejut dan ia segera pergi ke sana. Sementara Xia Xingyu yang baru menyelesaikan latihannya juga sangat terkejut dengan apa yang terjadi kepada Yunce. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini Chu Yuchen datang mencari Yunce, di mana dia sangatlah senang karena Yunce tidak mungkin mati begitu saja. Namun sayang sekali semua itu hanya hayalannya, karena tidak bisa menerima kenyataan kalau Yunce telah tiada. Xia Xingyu juga telah kemari, di mana dia sepertinya mencoba untuk melepaskan kepergian Yunce. Hal yang berbeda justru dilakukan oleh Chu Yuchen, di mana dia memohon kepada gurunya untuk bisa membantu menyelamatkan Yunce.
Tapi sepertinya gurunya itu tidaklah mau melakukan hal tersebut. 我就知道，下仙子，为我最重要的人送行，到了如此地步，会后悔的。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.